Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifada wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Lil'allamah Ba'alawi rahimahullah ta'ala walil barakatil fatihah. A'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan pada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang lalu, alhamdulillah kita telah membahas beberapa pengantar mengenai fikih puasa sampai pada yang di Facebook enggak keluar ya. Oh keluar, alhamdulillah. Baik. Sekarang kita melanjutkan Al-Alamah Ba'alawi rahimahullah ta'ala nafa'anallah bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumis sa'irin as-salihina fid darain. Apa ini? Carian sinyal. Tuh, gini. Baik. Allamah Ba'alawi rahimahullah ta'ala nafa'anallah bi'ulumihi wa bi'ulumikum bil masairin nasalan fi darin mengatakan fasal fi faraidi shaum wa syurutihi. Fasal berkaitan dengan syarat-syarat. Aduh, kenapa ini goyang terus? Kena terus. Fasal mengenai fardu-fardunya saum. Fardu itu maksudnya rukun. Fardu-fardunya saum
Lebih jelas kuning atau merah? Kuning. Fi faraidis shaumi wa syurutihi, dan juga syarat-syaratnya. Apa bedanya fardu sama syarat? Kita masih ingat? Apa bedanya fardu dengan syarat? Apa ya? Fardu atau rukun adalah hal-hal atau perkara-perkara yang merupakan bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah yang menentukan keabsahan ibadah. Kita lihat rukun dan syarat. Ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya apa? Sama-sama menentukan keabsahan ibadah. Ini sama. Ini pun menentukan keabsahan. Maksudnya apa? Kalau ada terpenuhi maka sah ibadahnya. Kalau salah satunya hilang maka tidak sah. Jadi salah satunya saja hilang. Misalnya syarat ada 5 nih. 1 hilang maka nggak sah ibadah. Rukun ada 5 misalnya. 1 hilang nggak sah ibadah. Begitu ya. Terus bedanya apa? Bedanya kalau rukun itu bagian dari ibadah tersebut. Sedangkan syarat itu adalah di luar ibadah tersebut. Bukan bagian dari ibadah, tapi menentukan keabsahan ibadah. Seperti apa? Seperti wudhu. Wudhu ini syaratnya sholat. Pertanyaannya, wudhu itu bagian dari sholat bukan? Bukan. Wudhu aktivitas sendiri namanya wudhu. Tapi ternyata wudhunya itu menjadi syarat bagi keabsahan sholat kita. Begitu. Sehingga wudhu termasuk salah satu dari syarat. Salah satu dari syarat untuk beribadah, untuk melaksanakan sholat. Begitu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, bisa saya tanya? Ya boleh, silakan. Belum masuk suaranya. Sebentar. Tes. Suaranya jelas sekarang? Nah, sudah jelas. Sudah jelas. Alhamdulillah. Baik, udah masuk ya sekarang ya suaranya ya. Alhamdulillah. Afwan. Tadi soalnya waktu di awal bilang ada, kata jelas. Saya pikir nggak ngecek audionya lagi. Afwan Zidan. Begitu. Maka dalam saum juga sama. Ada yang menjadi farad atau rukun. Jadi kalau misalnya kita lihat buku fikih, kitab fikih, farad dengan rukun itu sama. Furud, faraid, farad atau arkan. Itu sama, 2 hal yang sama. Wabil khusus dalam madzhab Syafi'i. Bisa wajib, bisa farad, bisa rukun. Ini perkara yang sama dalam madzhab Syafi'i. Yang beda nanti di masalah haji aja. Kalau haji beda antara rukun dengan wajib. Kalau sholat, puasa sama. Allahu a'lam bis-shawab. Baik. Allamah Ba'alawi, ini nama Ba'alawi sekarang lagi ramai ya. Gara-gara silsilah beliau diragukan oleh sebagian orang apakah keturunan Nabi atau bukan. Tapi sebetulnya mau keturunan Nabi atau bukan gak penting buat kita. Yang pasti beliau adalah ulama, begitu, udah selesai ya. Mau keturunan Nabi, bukan keturunan Nabi, kalau orang berilmu wajib kita hormati, selesai kan. Ribet banget sih gitu orang-orang ya pakai apa? Memperdebatkan itu. Ya kalaupun misalnya keliru ya gak masalah. Apalagi ulama Ba'alawi itu banyak sekali. Dan yang lebih menarik kemarin, belum lama ini ada yang mempertanyakan. Memangnya ada katanya ulama dari Yaman, coba. Masa mempertanyakan ada ulama dari Yaman? Loh, penulis Safinah Yaman. Penulis Sulamu Taufiq Yaman. Dan kalau kita lihat fikih madhab Syafi'i, itu kebanyakan penulisnya para ulama Yaman. Penulis para ulama Yaman. Sehingga jadi melebar gitu, jadi anti Yaman, jadi aneh. Ala kulli hal kita nggak masuk ke dalam perdebatan tersebut. Baik, fi faraidis shaumi wa syurutihi, maka Allamah Ba'alawi mengatakan wa yajibut tabyitu fi siyamil fard.
Wa yajibut tabyitu fi siyamil fard bi ayyanuya bainal ghurubi wal fajri siyama ghadin wa ta'yinu. Ini betul langsung ini matannya. Matan di situ. Siyama ghadin wa ta'yinu. Baik. Maksudnya apa ini tiba-tiba langsung wajibut tabyid? Maksudnya apa? Jadi rukunnya puasa itu sebetulnya hanya yang paling inti itu niat. Rukunnya puasa itu niat. Jadi ini syarat niatnya. Jadi rukunnya puasa yang pertama apa? Niat. Yang kedua, ya udah puasa. Yang pertama niat, yang kedua puasa. Apa itu puasa? Menahan diri dari segala yang membatalkan. Menahan diri dari segala yang membatal. Jadi puasa itu ya niat yang penting kan? Di dalam puasa itu yang penting apa? Niat. Dan puasanya itu sendiri udah. Begitu. Ya. Emang puasa itu ngapain? Puasa itu nggak ngapa-ngapain. Puasa itu tidak melakukan sesuatu, beda sama sholat, ada gerakannya. Sehingga kalau misalnya kita bilang, coba tata cara sholat kayak gimana? Kebayang nggak di kepala? Kebayang nggak di kepala? Tata cara sholat kayak gimana? Kebayang nggak di kepala? Tata cara puasa kayak gimana? Kebayang nggak di kepala? Makanya sebagian ulama menambahkan rukun puasa satu lagi. Apa itu? Shaim, orang yang berpuasa. Maksudnya gimana, Sad? Maksudnya kalau nggak ada orangnya kita nggak bisa ngebayangin puasa itu kayak gimana. Tapi ini ya, cuma apa istilahnya ya? Pembagian secara filosofis aja. Kenapa nambahin shaim, orang yang puasa ini? Rukun itu kan sesuatu yang berada di dalamnya. Maka jelas aktivitas puasa harus ada orangnya begitu. Kurang lebih seperti itu. Tapi intinya dua ini, niat dan menahan diri segala yang membatalkan. Jadi rukunnya puasa intinya dua, yang pertama niat, yang kedua menahan diri dan segala yang membatalkan. Berarti yang mesti kita ketahui sekarang adalah bagaimana niatnya dan apa saja yang membatalkannya kan gitu. Selesai. Ya, bagaimana berniat yang benar dan apa saja yang bisa membatalkan puasa. Nah, ini termasuk syarat-syaratnya. Baik. Yang pertama, maka beliau mengatakan di sini wajibut tabyitu, maka wajib hukumnya bermalam. Apa maksudnya bermalamnya? Maka niatnya itu wajib sebelum puasa, wajib di malam hari. Maka niat dalam puasa sebelum puasa dilakukan. Bukan ketika puasa dilakukan. Beda dengan sholat. Kalau sholat kapan niat dilakukan? Di awal sholat. Takbiratul ihram. Wudu di awal wudu. Haji di awal haji, di miqat. Tapi puasa sebelum puasa dilakukan. Tapi puasa harus sebelum puasa dilakukan, di malam hari. Fi siyamil farad. Ini khusus buat saum yang wajib. Apa saja saum yang wajib? Pertama Ramadan. Ramadan doang? Qadha. Terus nazar. Terus kafarah. Ya, 4 minimal saum yang wajib. Nah, itu semua saum wajib menurut pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, juga Imam Malik dan Imam Ahmad. Maka mereka mengatakan yang namanya niat puasa harus sebelum subuh. Harus sebelum subuh. Maka di sini katakan bi ayyanwiya, hendaknya dia berniat bainal ghurubi wal fajar. Di antara ba'da maghrib sampai subuh, sebelum subuh. Itulah waktu kita berniat. Berarti habis maghrib boleh langsung niat, boleh. Habis maghrib kita langsung bilang besok saya puasa, udah selesai. Dalam hati ya, dalam hati. Atau misalnya habis tarawih, biasanya kan kadang-kadang nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana, atau boleh ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Boleh juga. Atau dengan sahur, yang benar-benar sahurnya ini sahur buat puasa.
Kita makan, kita minum. Ngapain makan minum? Ya sahur. Emang ngapain sahur? Ya mau puasa. Udah itu niat. Nggak perlu dibilang, nggak perlu ada perkataan di dalam hati, nggak masalah. Karena niat itu bukan berkata di dalam hati, tapi sengaja melakukan ibadah. Niat itu menyengaja, bukan berkata di dalam hati. Tapi boleh kalau mau berkata di dalam hati. Boleh juga kalau mau diucapkan untuk membantu hati. Begitu. Terus gimana Ustadz kalau misalnya ada perempuan yang haid? Kan orang wanita haid mah enggak niat ya? Niat enggak malamnya wanita haid? Ya enggak, masih haid. Ternyata dia bangun jam 6 pagi. Pas jam 6 pagi ditengok, sudah kering. Dan dia kemungkinan mikir, ini kayaknya keringnya dari malam deh sebelum subuh. Berarti dia harus puasa enggak hari itu? Harus. Kalau dia yakin sudah suci, pertanyaannya wajib mengqadha tidak? Wajib mengqadha tidak? Wajib. Kenapa wajib mengqadha? Karena nggak pakai niat. Kan nggak niat kemarinnya. Iya kan? Makanya kalau lagi puasa sebelum subuh bangun. Takutnya keburu berhenti. Seenggaknya kalau sebelum subuh bangun sempat niat. Begitu, jangan bangun jam 6. Ini kadang-kadang perempuan kalau haid itu jam 6, jam 7 baru bangun. Mentang-mentang gak sholat subuh, ya kan? Itu kebiasaan perempuan ya. Karena saya punya adik perempuan sama gitu. Kayak gitu rata-rata itu. Mentang-mentang gak sholat subuh ya bangun jam 7 gitu kan. Ya seenggaknya lihat dulu sebelum subuh itu, khawatirnya berhenti sholat subuh begitu kan. Terutama kalau yang rutin. Misalnya biasanya berapa sebulan ya, kalau nggak 7 hari, 8 hari. Maka di hari ke-7 itu udah siap-siap bangun pagi. Atau di hari ke-6. Begitu ya, 5 hari pertama ya udahlah nggak apa-apa, itu insya Allah nggak akan berhenti begitu kan ya. Di hari ke-7 itu udah siap-siap, hari ke-6, ke-7, ke-8 apalagi. Maka sudah siap-siap. Supaya apa? Supaya jangan sampai lupa niat. Ada juga sebetulnya orang yang tidak haid, baik itu laki-laki mau perempuan, yang lupa niat. Habis maghrib kecapean langsung tidur aja, habis buka. Ya kan? Pas bangun-bangun ternyata subuh. Dan enggak ada niat besok mau puasa tuh, belum kepikiran besok mau puasa atau enggak begitu kan. Kemudian dia bangun subuh, udah subuh, aduh enggak sempat sahur, enggak sempat ngapain. Maka bagaimana? Orang yang seperti ini wajib puasa, tapi nanti wajib mengqadhanya, begitu ya. Langsung saja diniatkan kapan dia sempat berniat, selama sebelum zuhur. Kenapa? Karena menurut madhab Abu Hanifah, Hanafi, boleh niat sebelum zuhur. Boleh niat sebelum zuhur. Cuma kalau kata mayoritas ulama, sebelum zuhur ini khusus selain puasa wajib. Kenapa? Karena Nabi pernah datang kepada Aisyah radhiyallahu anha, nanya, sekarang ada makanan enggak? Enggak ada. Maka Nabi bilang, ya sudah, kita puasa aja. Nah, kata madhab Abu Hanifah, kata Hanafiyah, ini berlaku untuk seluruh puasa mau sunnah ataupun wajib. Tapi kata mayoritas ulama enggak, itu sunnah doang. Karena Nabi enggak melakukannya ketika wajib. Begitu. Di sini perbedaan pendapat para ulamanya ya. Jadi menurut mayoritas ulama harus malam hari sebelum subuh. Menurut Abu Hanifah boleh sebelum zuhur. Sehingga kalau kita kesiangan ya niat aja, cuma nanti tetap diqadha. Khawatirnya nggak sah, begitu ya. Bagaimana kalau ternyata sah yang itu? Ya nggak apa-apa, alhamdulillah, qadhanya jadi pahala sunnah, aman, begitu, nggak akan rugi insya Allah. Apa niatnya? Siyama ghadin, yaitu mesti berniat untuk puasa besok hari. Berarti di sini madhab Syafi'i mengatakan yang namanya niat itu setiap malam. Kenapa? Karena besok hari, satu hari saja. Jadi niat harus diperbaharui setiap malam. Makanya di ujungnya sama di sini. Likulli yaum, setiap hari. Nah, di sini bagaimana kalau misalnya kita lupa? Sama seperti tadi, silahkan ikut mazhab Abu Hanafi sementara, puasanya lanjutkan tapi nanti diqadha. Kemudian untuk jaga-jaga, khawatir kita tidak berniat di malam hari, maka di awal Ramadan, ini biasa nih, di awal Ramadan ngambil pendapatnya Imam Malik. Gimana Ustaz? Ternyata dalam pendapat Imam Malik, seseorang boleh berniat
sekaligus, di awal sekali saja. Niatnya harus malam tapi cukup 1 malam kata Imam Malik. Betul kata Imam Malik niatnya semalam. Tapi Ramadan itu satu kesatuan. Selama kita tidak memutus, entah itu memutus karena haid, memutus karena batal, memutus karena apa, maka itu satu kesatuan. Nanti kalau putus baru diniat lagi. Selama nggak putus puasanya itu masih satu kesatuan. Maka di awal bulan Ramadan taklid kepada Imam Malik, ya Allah, insya Allah saya berusaha untuk selalu berpuasa selama 1 bulan penuh. Saya niat ya Allah, saya berazam karena Engkau ya Allah. Udah selesai. Sehingga kalau kita lupa niat, ketambal dengan pendapat Imam Malik tadi. Kalau bangunnya kesiangan sudah ketambal dengan pendapat Imam Malik, langsung ikut pendapat Imam Abu Hanifah. Tapi diqodho atau enggak? Tetap diqodho. Khawatirnya masih belum benar-benar sah. Begitu ya. Jadi pendapat Imam Maliknya diambil. Pendapat Imam Abu Hanifahnya diambil. Pendapat Syafi'i dan Hambalinya untuk diqodho diambil juga. Udah dijamin tidak akan ada hal yang meragukan kita. Ya kan kalau udah begitu nggak ada keraguan kan? Begitu. Nah ini salah satu cara untuk keluar dari perbedaan pendapat para ulama. Jadi boleh kita menggabungkan pendapat yang ada supaya nggak ribet lah. Daripada di sini boleh, di sini nggak boleh, udah semuanya aja saya amalin. Nah begitu. Jadi dalam sebagian keadaan boleh seperti itu. Sama seperti berwudu. Kan dalam mazhab Hambali telinga itu bagian dari rambut. Sebagian ulama menilai telinga bagian dari wajah. Maka kalau kita wudu, wajah sampein ke telinga, pas rambut sampein ke telinga. Setelah rambut, telinga sendiri juga begitu. Seperti itu. Itu namanya mengamalkan seluruh pendapat yang ada untuk cari aman. Untuk keluar dari perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Baik. Jadi niatnya di malam hari dan harus tiap malam ya, mazhab Hambali Syafi'i. Tapi Hanafi setiap hari, Hanafi harus setiap hari. Tapi boleh sampai zuhur. Maliki mesti malam hari, tapi boleh sekali saja di awal 1 paket. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian wat ta'yin, maka untuk puasa wajib mesti dita'yin. Apa ta'yin itu? Ditentukan jenisnya. Jenisnya puasa apa ini? Ramadan atau qadha atau kafarah atau nazar dan sebagainya. Jadi hati harus sadar besok itu puasa wajibnya puasa wajib apa. Jangan sampai nggak tahu, sama kayak sholat. Sholatnya sholat apa antum? Pas di tengah sholat baru sadar, oh iya ini sholat isya. Gimana ceritanya? Kan niat itu harusnya di awal ibadah, bukan di tengah ibadah. Yang nggak sah salatnya. Banyak orang begitu. Jangan-jangan suka lagi kayak gitu. Hati-hati ya. Biasanya yang paling rentan sholat subuh, sholat maghrib sama isya. Rentan lupa. Zuhur dengan asar. Zuhur sama asar itu rentan lupa. Pas salam, ini asar ya? Ya Allah, tadi saya niatnya kayaknya apa ya? Zuhur apa asar ya? Tapi kalau udah selesai ragu, nggak masalah. Cuma jadi jangan sampai, tadi saya niatnya zuhur, ternyata asar. Nggak bisa. Atau misalnya, saya lupa belum berniat sholat apa. Harus jelas sholatnya sholat apa. Kalau sholat wajib itu, ibadah wajib itu harus jelas. Kenapa? Karena sholat banyak. Antum mau sholat apa? Begitu. Karena saum wajib itu banyak. Maka antum jelas saumnya saum apa. Beda sama wudu, itu cuma 1 kan. Maka cukup niatnya niat apa? Wudu, ya udah selesai. Wudu apa? Nggak ada wudu apa. Karena wudu cuma 1. Nah kalau mandi ada 2. Mandi bersihin badan, mandi sucikan hadas. Jadi niatnya niat apa? Harus beda tuh. Jangan sampai pas haid berhenti, mau mandi, ntar deh mandinya agak siangan. Pas siang mandi, ternyata niatnya niat mandi biasa. Selesai mandi baru ingat, oh iya tadi tuh pengennya mana mandi janabah. Maka sah nggak mandi janabahnya? Ya enggak. Karena tadi niatnya niat mandi biasa. Begitu. Jadi sesuatu yang banyak jenisnya harus ditentukan. Sesuatu yang banyak jenisnya harus ditentukan. Begitu. Kenapa mesti begitu? Karena Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi sesuatu yang banyak jenisnya harus ditentukan. Atau istilahnya dita'yin. Ta'yin.
Ta'yin itu menentukan jenisnya. Terus bagaimana caranya berniat? Di sini ada caranya. Yaitu dengan cara bi ayyastahdira fi dhihnihi, yaitu dengan menghadirkan kesadaran di dalam akal pikiran jiwanya. Jadi cukup menghadirkan kesadaran saja di dalam akal dan jiwanya, annahu yasumu an Ramadan, bahwasanya dia memang bersaum di bulan Ramadan, au nadrin atau nadar, au kafarah atau kafarah, au ghairiha fin niyati, atau niat-niat lain yang jelas untuk apa, likulli yaum, untuk setiap harinya. Begitu, wallahu a'lam. Baik, ada yang tanyakan masalah niat? Gimana? Bagaimana kalau ada orang mengucapkan niat pakai bahasa Arab tapi nggak tahu artinya? Kalau misalnya maksudnya nggak tahu belas dia ngapain, nggak sah. Tapi kalau dia sadar maksudnya berniat, walaupun nggak tahu kata per kata, ya udah cukup. Dia tahu maksudnya berniat kan? Itu ngapain ente? Berniat puasa, udah tahu maksudnya. Yang penting maksudnya tahu. Walaupun yang lebih utama memang artinya dibacakan. Kenapa? Karena mengucapkan niat tujuannya menguatkan hati. Lah kalau yang diucapkan nggak paham, apa yang dikuatkan? Apa yang dikuatkan kalau yang diucapkan nggak paham? Maka afdolnya nanti kalau misalnya di Masjid Baitul Hamid baca niat pada taraweh, setelah itu langsung ucapkan artinya. Aku berniat bulan puasa di bulan Ramadan besok hari, mengharap ridha Allah, misalnya begitu. Cukup begitu. Jadi dengan ada artinya supaya hati itu kuat, sadar. Kan orang kalau ada suara begitu mah sadar kan? Otomatis kan? Nah begitu. Terlepas mereka, gua mah cuma gini doang, besok nggak tahu puasa atau enggak, itu beda ya, itu urusan dia ya. Tapi seenggaknya yang memang beneran niat mau puasa itu lebih sadar. Begitu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Kalau di tempat saya diartiin pakai bahasa Jawa. Niat isun puasa gitu. Kayak gitu kalau di tempat saya. Demikian. Ada lagi tanyakan masalah niat? Jelas ya? Walhamdulillah. Kemudian Allamah Balawi melanjutkan. Apa yang boleh katakan? Wal imsaku, dan menahan diri. Nah berarti ini pembatal-pembatal puasanya. Wajib menahan diri. Yang pertama, anil jima'. Dari jima'. Apa jima'? Hubungan badan. Kenapa pertama jima? Karena makan sama minum udah jelas, gak usah dijelasin di sini maksudnya. Maka yang disebutkan di sini di luar makan dan minum. Ya, di luar makan dan minum. Makan dan minum udah tahu kan? Udah pasti batal kan? Udah tahu kan? Nah, udah jelas. Maksudnya yang udah jelas gak perlu dijelasin di sini. Gitu. Tapi juga maksudnya begini, selain menahan diri dari makan dan minum, puasa juga menahan diri dari jima'. Mohon maaf ya yang belum pada nikah. Jima' itu apa? Hah? Hubungan suami istri. Kapan disebut hubungan suami istri? Mohon pikirannya jangan negatif, positif. Kapan satu perbuatan disebut dengan jima'? Misal ada dua orang nggak pakai baju telanjang di kamar, jima'? Belum. Kapan? Yaitu ketika hasyafah itu kepala zakar, nggak apa ya, positif ya, pikirin ya, jangan negatif ya. Kepala zakar itu tenggelam, paham ya maksudnya? Ketika kepala zakar tenggelam, atau seukuran kepala zakar bagi yang zakarnya nggak punya kepala. Misalnya waktu nyunatnya terlalu kebanyakan gitu ya. Bisa jadi kan waktu sunatan kepanjangan, motongnya sampai kepalanya hilang. Nah maka berarti seukuran kepala kurang lebih. Itulah disebut jima. Oh berarti mohon maaf nih, kalau misalnya baru setengah belum disebut jima? Belum. Kalau setengah belum disebut jima. Apalagi baru nempel doang, itu belum jima. Termasuk ini juga nanti kaitan dengan masalah zina. Nah itu yang baru disebut zina. Baru nempel doang itu belum disebut zina. Masuk setengah itu belum disebut zina. Kapan zina? Kalau kepalanya sudah tenggelam.
Makanya zina itu susah membuktikannya. Kecuali yang benar-benar melakukan gitu ya. Kayaknya kalau orang normal nggak akan mau kan dilihatin begitu kan. Kecuali orang yang bikin film, merekam, nah itu kan dilihatin sama kru. Nah itu udah pasti itu. Tapi untuk seperti itu susah. Makanya dalam Islam, perzinahan itu memang hukumannya berat, tapi pembuktiannya susah. Susah. Emangnya bisa ada 4 orang adil melihat? Susah. Kalau nggak benar-benar sengaja bikin film tadi gitu, susah. Paling ada orang ngelihat satu, cuma masuk ke kamar doang lihatnya kan. Wah zina nggak bisa langsung sebut zina, nggak bisa. Dan video nggak bisa jadi bukti langsung, apalagi zaman sekarang pakai AI. Makanya dalam Islam video itu nggak bisa jadi bukti langsung, dia hanya bisa jadi indikasi, nggak bisa jadi bukti langsung. Tetap harus ada 4 orang saksi yang melihat langsung, bukan melihat videonya, tapi melihat langsung si kepala zakarnya tenggelam. Oh, susah kayak gitu, nggak bisa. Makanya di zaman Nabi sekalipun, para pezina yang dirajam itu bukan karena ada yang melihat, tapi karena mereka ngaku kepada Nabi. Karena susah. Lah terus gimana Ustaz kalau ada pengadilan Islam? Ya tinggal dipanggil, kalau misalnya ada video tinggal dipanggil. Ini video kalian bukan? Bukan, itu kalau sumpah selesai. Dalam pengadilan Islam begitu. Saya bersumpah bahwa itu bukan saya bersumpah bahwa saya tidak berzina, saya bersumpah itu bukan saya bersumpah saya tidak berzina. Kalau saya berdusta, Allah melaknat saya. Selesai kan? Enak gak pengadilan Islam? Enak, cepet. Tinggal ditunggu laknat kalau dia bohong. Kan selesai dah. Begitu. Ya, Allahu a'lam. Baik, itu maksudnya jima'. Jadi ciuman bukan jima'. Ya. Apa istilahnya? Pemanasan bukan jima'. Pegang-pegangan bukan jima'. Nah, baru yang kedua, alistimna. Istimna ini bersenang-senang dengan cara selain jima'. Apapun itu. Istimna di sini bersenang-senang dengan cara selain jima. Maksudnya apa? Yaitu melakukan sesuatu dengan maksud mengeluarkan air mani. Melakukan apapun itu dengan maksud mengeluarkan air mani. Mau caranya, ya apapun itu caranya. Caranya berhayal, caranya pakai mimpi apa namanya? Ada dream apa namanya? Yang bisa ngatur mimpi. Saya pernah dapat cerita dari teman dari ITB. Jadi kita bisa ngatur mimpi sehingga mimpi itu kayak nyata. Sehingga itu kayak nyata. Dan itu bisa diatur pemerannya kata dia. Dia sempat tanya, Ustaz kalau misalnya begitu batal nggak puasanya? Padahal kan itu mimpi. Ya kalau mimpi mah enggak kata saya. Tapi mimpinya itu bisa kita atur. Maka saya bilang begini waktu itu saya jawab. Kalau memang antum menyengaja, kalau memang hal itu dilakukan dengan sengaja, maka batal. Tapi kalau mimpinya nggak sengaja nggak masalah. Tapi kata dia, oh kalau yang mimpi begini mah ada unsur kesengajaan, berarti batal. Apa namanya? Saya lupa. Ada itu dream apa gitu. Bisa nanti diatur ya, dilatih katanya. Ada latihannya. Jadi nggak hayal, tiba-tiba tidur, tapi itu kayak beneran jadinya. Dan itu tidur. Jadi masuk ke alam beta, itu alam bawah sadar yang paling rendah. Atau apalah saya nggak ngerti, beta atau delta saya nggak ngerti. Begitu pokoknya. Jadi istimna, kalau niatnya memang istimna, batal. Batal ya. Kapan batalnya kalau keluar? Mohon maaf. Kapan batalnya kalau keluar? Berarti kalau misalnya istimna, tapi nggak keluar-keluar, batal nggak? Enggak, belum batal. Begitu. Dalam pandangan mayoritas ulama, batal kalau keluar. Begitu. Tapi bukan berarti nggak batal itu boleh dilakukan. Perhatikan. Ya. Berarti kalau misalnya nggak sampai keluar, boleh, Ustaz. Siapa yang bilang boleh, bro? Siapa yang bilang boleh? Ini kita nggak bahas halal haram. Kita bahasnya batal nggak batal. Maka tadi jima, mau dengan istri, mau dengan pacar, mau dengan siapapun itu, hukumnya sama batal. Tapi kita nggak ngomongin halal haramnya, paham nggak di sini? Yang kita omongin adalah batal atau enggak. Nah, menurut sebagian madhab, misalnya zahiri kalau tidak khilaf, istimna ini enggak batal. Perhatikan, mereka bahas batal atau enggaknya, bukan halal haramnya. Kadang-kadang banyak orang yang otaknya nggak nyampe ke sana. Wih, berarti boleh dong. Ini lagi ngomongin batal atau enggak, bukan lagi ngomongin halal haram. Saya mau nanya nih, bohong, ngomong bohong, puasa batal enggak? Enggak, berarti boleh bohong kalau puasa? Nah, harus cerdas kita itu. Jadi kalau kita lagi ngomongin batal, enggak batal, bukan ngomongin halal haram. Begitu ya. Jadi harus cerdas, akalnya dipakai lah dikit gitu. Iya, saya suka kesal kalau ada orang ngeritik nggak nyampe gitu.
Woi berarti boleh dong kalau gitu istimna. Siapa yang ngomongin boleh? Ini ngomongin batal atau enggak? Menurut madhab zahiri enggak batal. Oh, berarti boleh dong. Jitak kalau udah gitu. Tak. Supaya otaknya jalan. Ya supaya otaknya jalan. Orang lagi ngomongin batal enggak batal, halal haram. Enggak nyambung. Tidak semua yang haram membatalkan puasa. Perhatikan. Tidak semua yang haram membatalkan puasa. Dan tidak semua yang membatalkan puasa itu haram. Memangnya hubungan suami istri haram kalau di luar Ramadan? Halal. Tapi di bulan Ramadan nggak boleh. Aslinya halal. Jadi bukan semua yang haram otomatis batal. Meninggalkan sholat puasanya batal. Ada? Enggak batal. Puasa nggak batal karena kita nggak sholat. Cuma jadi nilainya itu percuma begitu. Ya, jadi nggak batal. Ya kecuali dalam mazhab Hambali karena murtad meninggalkan sholat. Batalnya batal karena murtadnya. Begitu. Jadi bedakan pembicaraan halal haram dengan pembicaraan batal tidak batal. Istimna membatalkan puasa menurut jumhur, tidak batal menurut zahiri. Adapun larangannya para ulama sepakat terlarang, cuma mereka beda pendapat apakah larangannya makruh atau haram, itu aja. Ya. Baik. Dengan cara apapun, istimna dengan cara apapun. Begitu. Makanya disampaikan, maksudnya adalah at-tasabbubi amdan, yaitu mencari sebab dengan sengaja bihuruji maniyihi. Untuk apa? Untuk mengeluarkan air maninya. Seperti misalnya menyentuh, melihat, berhayal, pakai cara mimpi tadi, apapun itu. Selama ada unsur sengaja maka batal. Selama ada unsur sengaja maka batal. Pertanyaan Ustaz, gimana kalau ada orang keluar air mani tapi nggak sengaja? Batal apa enggak? Keluar air mani nggak sengaja, batal apa enggak? Keluar air mani doang. Nggak ada niat buat istimna, nggak ada niat buat senang-senang. Maka masalah keluar air mani doang, ini terbagi dua. Kalau terjadi akibat sentuhan kulit, dalam madhab Syafi'i, batal. Tapi kalau tidak ada sentuhan kulit, maka tidak batal. Walaupun nggak sengaja. Berarti syahwatnya terlalu memuncak, kepegang doang bisa keluar air maninya gitu kan. Atau misalnya niatnya nggak istimna, cuma nyium kening istrinya misalnya. Tapi ternyata dia sedang over begitu hormonnya. Padahal niatnya nyium istri, tapi ternyata bocor, ya sudah. Maka berarti kalau begitu batal puasanya. Padahal nggak ada niat buat bersenang-senang, hanya nyium kening istri aja. Misalnya begitu. Ya, maka dari itu para ulama mengatakan makruh hukumnya bersenang-senang dengan istri walaupun sebatas sentuhan atau kecupan di kening. Khawatirnya itu. Ya, khawatirnya nggak sengaja jebol, ya sudah. Makanya seperti itu batal. Begitu. Jadi sentuhan dengan istri, berdua-duaan dengan istri, kalau misalnya khawatir nggak tahan, jangan dulu, ditahan dulu. Ya kecuali kalau kita yakin nggak akan ada apa-apa. Kecuali kalau kita yakin aman, silahkan. Itu dengan istri. Assalamualaikum Ustaz. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, silahkan. Jadi Ustaz bilang apabila bertemu hasyafah, Naam. kalau hubungan songsang gimana Ustaz? Maksudnya sungsang itu bagaimana? Itu kan tetap hasyafah kan? Guna hasyafah tak? Maksudnya sungsang itu apa? Laki dengan laki. Laki dengan laki guna hasyafah tak? Istilah guna hasyafah. Laki dengan laki guna hasyafah tak? Guna hasyafah lah. Walaupun melalui jalur belakang, dia tetap guna hasyafah. Betul? Betul tak? Nah, hasyafah. Walaupun ke sama lelaki, walaupun ke hewan, walaupun ke binatang, walaupun ke mayat, selama hasyafah masuk, maka itu jima, batal. Paham ya? Kemanapun. Ke alat kelamin depan atau alat kelamin belakang, itu sama. Ya, batal. Ingat kita nggak ngomongin halal haramnya, kita ngomongin batal apa enggak puasanya.
Berarti kalau perempuan sama perempuan ya, apa perempuan sama perempuan batalnya? Itu makruh aja begitu. Makanya perempuan sama perempuan itu nggak pernah bisa disebut zina sampai kapanpun. Karena nggak bisa zinanya kayak gimana. Tapi laki-laki dan laki-laki zina. Bahkan lebih besar dari zina. Begitu ya. Afwan izin bertanya. Bagaimana dengan niat puasa untuk 1 bulan penuh? Sehingga malamnya tidak berniat. Ini tadi saya sampaikan. Itu adalah pendapatnya Malikiyah. Baik. Ini berkaitan dengan jima dan istimna. Jadi kalau keluar air mani doang tanpa ada niat istimna, batalnya kalau ada sentuhan kulit. Ya, kulit dengan kulit. Begitu. Berikutnya, Allamah Ba'alawi mengatakan walistiqah, yaitu sengaja muntah. At-tasabbubi amdan, yaitu mencari sebab apapun dengan sengaja fi khuruji syai'in, untuk mengeluarkan sesuatu min ma'idatihi, dari lambungnya, ila famihi, menuju mulutnya, binahwi, seperti misalnya asbu'ihi, seperti misalnya menggunakan jarinya supaya muntah sengaja. Maka hati-hati, muntah sengaja itu membatalkan. Muntah di sini nggak mesti muntah, nggak mesti begitu. Tapi mengeluarkan sesuatu yang sudah masuk lambung atau sudah lewat tenggorokan. Bahkan menurut mazhab Syafi'i sudah lewat tenggorokan, sudah lewat makhrajnya huruf ha dan ain, tenggorokan, faring. Maka kalau sudah lewat, kan ketutup sama ketup epiglotis kan, itu berarti masuknya dalam itu. Mengeluarkan dari situ batal. Mengeluarkan dari situ batal. Misalnya ada orang nelen benang, nggak sengaja, benangnya panjang, ketelenlah sampai situ. Kira-kira apa yang mesti dilakukan? Mau ditarik, sudah keburu adzan subuh. Kalau ditarik berarti mengeluarkan benda dari halak kan? Mau ditelan berarti menelan benda dari mulut ke halak. Nah, gimana? Solusinya gimana? Solusinya gimana? Masa seharian penuh benangnya ada benang ini, minum enggak ini ternyata enggak masuk ternyata benangnya. Ternyata masih ada benangnya. Gimana bisa? Gimana? Solusinya gimana? Ingat, yang batal itu adalah amdan, sengaja oleh dirinya. Maka berarti antum boleh nyuruh orang lain melakukan. Kalau saya lagi lagi nggak fokus atau lagi nggak tahu, tolong tarikin ya gitu. Misalnya lagi bengong tiba-tiba tarik, nggak batal nggak? Nggak, karena nggak ada unsur kesengajaan dari dia. Begitu, itu caranya supaya nggak batal. Ngakalinnya gitu. Ya tapi kayaknya itu kasus yang langka ya. Tapi dibahas dalam kitab-kitab fikih itu. Dibahas dalam kitab-kitab fikih walaupun kasusnya langka. Baik. Kemudian pembatal berikutnya adalah wa'ani riddah. Nah ini murtad. Jadi murtad membatalkan puasa. Maka dalam mazhab Hambali, orang yang gak sholat itu batal puasanya. Bukan karena meninggalkan sholat, bukan. Tapi karena meninggalkan sholat dalam mazhab Hambali itu murtad. Jadi meninggalkan sholat 5 waktu walaupun cuma sekali dalam mazhab Hambali murtad. Makanya batal puasanya. Tapi dalam mazhab Syafi'i meninggalkan sholat murtad enggak? Enggak. Cuma dosa besar memang. Dosa yang sangat besar. Walaupun nggak sampai murtad. Cuma orang yang nggak mau sholat dalam mazhab Syafi'i harus ditangkap. Harus ditangkap. Suruh tobat. Kalau nggak mau tobat dihukum mati. Kalau nggak mau tobat dihukum mati. Harus ditangkap, dan kalau nggak mau tobat dihukum mati. Dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Hambali sama, ditangkap juga, tapi disuruh syahadat ulang. Dalam mazhab Hambali karena sudah murtad dianggapnya. Jadi tobatnya harus syahadat ulang, itu bedanya. Bedanya dikit doang. Dalam mazhab Hambali dianggap keluar dari Islam, dalam mazhab Syafi'i tidak dianggap keluar dari Islam, itu aja beda. Tapi sama-sama konsekuensinya besar dan berat. Murtad dengan apapun itu, al-khuruji, yaitu maksudnya keluar minal Islam, dari Islam. Mau dia biqauli kufrin, mau dia mengucapkan kata-kata kekufuran, atau misalnya dengan terang-terangan bilang, contohnya bilang saya murtad. Itu contoh tadi ya. Contoh itu. Misalnya ada orang contoh saya murtad begitu. Contoh.
Kalau mencontohkan seperti itu murtad nggak? Enggak. Kalau mencontohkan seperti itu nggak murtad. Udah jelas. Atau misalnya ada orang bilang Tuhanku adalah matahari, itu contoh. Itu contoh. Tuhanku adalah matahari misalnya, itu contoh, maka itu nggak murtad. Karena mencontohkan. Tapi kalau dia benar-benar bilang seperti itu, maka murtad. Termasuk bercanda, itu bisa bikin murtad. Karena bercanda dalam perkara keimanan itu hukumnya nifak. Nifak akbar. Makanya Nabi SAW itu kan pernah menegur orang-orang kafir, orang munafik yang bercanda, lalu kemudian mereka mengatakan ini kan cuma istihza aja, cuma bercanda-canda. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kufur setelah kalian beriman. Begitu. Ya harus tobat. Tobatnya harus syahadat. Jadi selama diiringi dengan tobat ya aman. Selama diiringi dengan tobat, aman. Kapan dia terus dianggap murtad? Kalau nggak tobat. Maka orang yang bercanda-canda masalah agama harus langsung segera tobat. Syahadat berulang-ulang. Khawatirnya beneran sudah dicap murtad sama Allah. Maka kita pun sama, karena kita juga nggak tahu kapan kita dicap murtad sama Allah kan. Bisa jadi ada ketidaksengajaan. Abu Bakar saja sampai doa kan, Allahumma inna na'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la alam. Begitu, maka kita pun harus banyak-banyak berdoa itu. Maafkan aku ya Allah atas kekufuran yang gak sengaja, yang gak saya ketahui. Bisa jadi, ada beberapa kekufuran yang tidak kita ketahui, dan kita ternyata terjatuh ke dalamnya. Maka banyak-banyak syahadat, banyak-banyak taubat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan, yang namanya kekufuran di akhir zaman itu seperti, kanam lati sauda ala hajar aswad fi zulumatil lail. Seperti semut hitam, di atas batu yang hitam, di gelapnya malam. Kelihatan gak kekufuran? Enggak. Maka gimana cara ngelihatnya? Kalau kita pengen ngelihat semut hitam, di atas batu hitam, di tengah malam yang gelap gulita, gimana cara ngelihatnya? Bawa senter lah. Bawa senter lah. Apa senternya? Basirah, ilmu. Itulah senternya. Maka kita harus punya ilmu dalam masalah ini. Masalah keimanan, masalah kekufuran. Makanya dalam awal-awal Salam Taufik, masalah akidah itu semuanya tuh. Apa saja yang bisa menyebabkan murtad kan? Disebutin kan? Apa-apa saja yang bisa menyebabkan murtad. Disebutin semuanya. Karena penting. Dan banyak orang sekarang yang nggak peduli terhadap hal itu. Ketika dikasih tahu, jangan begitu, bisa murtad. Terserah gue, agama-agama gue, Islam-Islam gue. Allah. Au fi'li kufrin, atau melakukan perbuatan kekufuran. Apa contohnya perbuatan kekufuran? Menyembah berhala, contohnya. Memberikan sesembahan kepada berhala ya. Misalnya menyembelih kambing niatnya buat berhala, buat pohon, buat setan, buat Nyeroro Kidul. Berhala semua itu kan. Iya. Berhala semuanya. Maka hati-hati. Itu hati-hati. Hati-hati itu. Kenapa ente nyembelih sapi? Ya minta sama Allah. Oke, kalau minta sama Allah aman. Cuma Nabi nggak melakukan itu, berarti bid'ah doang jatuhnya dia. Bid'ah. Tapi kalau misalnya dia bilang, kenapa nyembelih sapi? Ya buat ngasih penunggu, udah. Syirik itu. Kalau dia ngasih buat penunggu, maka syirik. Kenapa syirik? Karena dia sudah menggantungkan keselamatan pada selain Allah. Karena dia menggantungkan keselamatan selain Allah kan? Begitu. Maka hati-hati. Itu jelas melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu untuk mendapatkan tolak bala dan juga untuk mendapatkan manfaat atau tolak bala. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu kekufuran, bagian dari kekufuran. Beda halnya kalau misalnya, kenapa ente nyembelih sapi? Ini nyembelihnya buat Allah. Saya mintanya ke Allah. Cuma tradisinya caranya begini. Nah, tradisi ini jangan dilakukan. Kenapa jangan dilakukan? Mubadzir. Itu kepala mendingan dibakar, bagi-bagi jadi insop. Lah terus yang dilempar ke lautnya apa? Yang dilempar ke lautnya makanan ikan. Yang dilempar ke lautnya makanan ikan. Itu masuk akal. Mubadzir. Jadi mubadzir. Kalau niatnya buat Allah, aman dia. Makanya ulama kita zaman dulu nggak langsung bilang, langsung jangan berhenti, nggak. Niatkan buat Allah. Seenggaknya nggak syirik dulu gitu. Seenggaknya nggak sampai syirik. Seenggaknya jatuhnya ke bid'ah, nggak syirik. Ya makanan diaur-aurin segala macam itu kalau niatnya buat Allah nggak sampai syirik.
tapi ada unsur keharaman. Apa keharamannya? Mubazir. Tabzir. Makanan dibuang-buang itu mubazir. Panen kok makanan dibuang-buang. Sedekah bumi. Sedekah bumi, sedekah laut, sedekah apa itulah. Sedekah itu ke orang yang membutuhkan. Makanya dalam Islam ketika panen itu ada zakat. Ente pada bayar zakat nggak mau. Malah sekarang berasnya diaur-aurin, gimana ceritanya? Ini kan nggak masuk akal. Diganti sekarang, berasnya dikumpulin. Terus buat siapa? Buat orang miskin. Itulah sedekah yang dianjurkan. Kan begitu. Sama aja, sama-sama dibuang. Tapi kalau misalnya mereka bilang, oh nanti misalnya kalau nggak diaur-aurin ada bencana. Wah ini udah beda nih, Ini berarti ada unsur meminta keselamatan pada selain Allah, itu bahaya. Kalau sudah ada unsur meminta keselamatan pada selain Allah itu bahaya. Padahal kita sudah yakin bahwa keselamatan datang dari Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka jangan pernah ada rasa bahwa keselamatan datang dari selain Allah, itu bahaya itu. Kenapa? Karena berarti kita berarti meyakini adanya kekuatan Tuhan lain selain Allah kan? Itu syirik. Begitu. Jadi hati-hati. Meyakini ada kekuatan lain selain Allah itu syirik. Karena Allah itu satu. Udah. Al-Wahidul Ahad. Jadi hati-hati. Awi i'tiqadi kufrin. Atau meyakini sesuatu dan keyakinan yang batil, yang kufur. Seperti menganggap bahwa Allah punya anak. Ini kan nggak perlu ngomong. Ini kan nggak perlu melakukan sesuatu. Cuma yakin Allah punya anak aja. Nah, itu nggak boleh. Yakin Allah punya bapak, nggak boleh. Yakin Allah itu punya telinga besar, nggak boleh. Kayak orang-orang Yahudi. Pundaknya Allah berapa hasta. Kebayangin, pundaknya Allah berapa hasta. Itu. Ya Allah. Meyakini bahwa Allah itu bentuknya sama seperti manusia. Ada kaki dua, ada tangan doang, nggak boleh. Keyakinan-keyakinan kufur itu. Itu keyakinan-keyakinan kufur. Begitu. Kadang-kadang kita gitu ya. Kalau misalnya ngebayang Allah, apa yang ada di benak kita? Kadang-kadang ada sosok gagah, raja gagah, itu nggak boleh itu. Harus dihilangkan itu. Itu nggak boleh. Kenapa? Karena Allah bukan makhluk. Betul ada sifat yang namanya ain bagi Allah. Ada sifat yang namanya yad. Ada sifat yang namanya qidam. Tapi itu sifat itu. Bukan kaki kayak kita. Bukan tangan kayak kita, bukan. Itu sifat semuanya. Sifat. Ya, jangan dibayangkan. Kadang-kadang gitu kan. Ya Allah, sosok raja besar gitu. Kenapa coba? Gara-gara sih nonton film orang-orang kafir. Orang kafir kan menggambarkan Tuhan seperti itu kan? Nah itu masalahnya. Gara-gara sering nonton film orang kafir, akhirnya kita terpengaruh. Itu nggak disadari loh pengaruhnya. Tiba-tiba muncul kan di benak kita. Nah itu bahaya. Kalau misalnya ngomong sosok malaikat, apa yang ada di kepala kita? Sosok malaikat, langsung kebayang. Manusia nggak pakai baju bersayap. Nah itu gara-gara orang kafir juga. Bajunya warna putih ya kan? Nah iya kan. Gara-gara film orang kafir lagi itu. Makanya bahaya film-film orang kafir itu. Walaupun kelihatannya aman. Karena angel, malaikat digambarkan seperti itu. Ada cupid gitu kan. Ada angel yang perempuan cantik. Sayapnya cuma satu. Kalau laki-laki tampan, kalau perempuan cantik gitu kan. Nah, itu. Orang-orang kafir itu, film-film orang kafir. Menggambarkan sesuatu yang gaib seperti kita, fisik. Padahal mereka bukan seperti itu. Yang lebih parahnya orang-orang kafir menggambarkan Tuhan secara fisik. Nah itu bahaya. Jadi jangan kira film-film itu aman aja enggak. Bahaya itu. Makanya kita jadi ke bawah tuh gara-gara waktu kecilnya nonton film-film begitu tuh. Ketika ngomong Allah, sosok gagah perkasa gitu kan, mau memeluk kita gitu kan ya. Enggak begitu. Enggak begitu konsepnya. Kalau mau membayangkan Nabi Muhammad boleh. Kan kita udah tahu sifat-sifatnya ada tuh di Syama'il Muhammadiyah. Ya. Kita Syama'il, matanya begini, rambutnya begini, atau membayangkan Nabi Isa itu boleh. Tapi membayangkan Allah enggak bisa. Allah itu bukan fisik. Allah itu bukan fisik, Allah itu gaib. Bukan fisik. Bukan berada dalam dimensi kita, nggak bisa, nggak akan ngejangkau dengan akal. Itu ya. Jadi keyakinan kufur, perbuatan kufur, perkataan kufur yang semuanya sudah kita bahas di awal itu bisa membatalkan puasa. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau ada yang nanya apa aja rinciannya? Balik lagi ke pembahasan di awal silahkan. Bisa disimak rekamannya. Berikutnya. Wa'an, nah ini yang umum.
Jadi berbagai macam hal yang bisa membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu dari luar tubuh ke dalam tubuh. Apapun itu bentuknya. Apa saja? Wa an dukhuli ainin. Yaitu memasukkan ain. Ain itu benda. Benda asing. Ain. Benda. Harus ada bendanya berarti. Sebutnya ain. Benda. Memasukkan benda jaufan. Ke lubang alami tubuh. Ke lubang alami tubuh, jaufan, ke lubang alami tubuh, ke jauf. Apa saja jauf? Pertama, mulut. Kedua, hidung. Tiga, kubul. Keempat, dubur. Kelima, telinga. Telinga pakai tanda bintang. Kenapa pakai tanda bintang? Karena menurut Imam Ghazali nggak masuk. Menurut Imam Ghazali masuk lewat telinga tidak membatalkan puasa. Mata enggak, mata bukan lubang. Lubang alami kok mata. Berarti tetes mata aman, aman. Bil ittifaq, para ulama sepakat. Tetes mata aman. Illa riqatul khalisat tahira. Kecuali menelan kembali ludah yang bersih dan tidak bercampur dengan apapun min ma'danihi ay makani wujudihil asli wa huwa famuhu, yaitu ludah yang keluar memang dari mulutnya. Maka semua ludah yang keluar dari mulut boleh ditelan kembali ke dalam perut, kecuali kalau ludah itu kalau misalnya jijik, kecuali kalau ludah itu sudah lewat bibir. Aduh, bayanginnya gak enak banget bayanginnya. Kecuali kalau ludah sudah lewat bibir, udah keluar bibir ditelan lagi, itu kerjaan bocah anak-anak kecil itu. Jijik lihatnya. Maka itu batal puasanya. Bismillah. Kalau lagi tidur, eces, nggak sadar. Jangankan cuma eces, yang namanya nggak sadar, antum makan sepiring nggak sadar juga aman. Mau dilihat mau nggak dilihat sama aja. Yang namanya nggak sadar, antum makan sepiring sampai kenyang, ditambah minum Sprite, Coca-Cola, Fanta, itu nggak apa-apa. Ya nggak batal, tenang aja. Tiba-tiba yang nanya, ente nggak puasa ya? Oh iya ya, masih puasa sekarang, lupa saya, udah tanggal 2 puasa. Udah kenyang alhamdulillah. Bagus gitu dong, kalau ada orang makan lagi puasa tuh diam aja dulu. Jangan kasih tahu dulu. Pengertian berarti ente gitu. Saya husnudon, kira ente lagi sakit, makanya diam dulu. Sampai selesai, sampai udah sendawa itu baru ngomong. Kasihan kalau baru 2 piring kan, lagi seret-seretnya. Lagi seret-seretnya, aduh lagi seret, itu salah ngomong ini. Kasihan. Betul, harusnya pengertian kita. Maka husnudon dia lagi sakit, husnudon dia lupa, ntar ngomongnya nanti udah sudah selesai. Iya, itu bagus itu. Nolong orang. Bisa jadi itu kan kata Nabi, kalau misalnya ada orang lupa makan ketika bulan Ramadan, itu adalah hidangan yang diberikan Allah. Masa kita ganggu hidangan yang diberikan Allah? Biarin aja. Nanti selesainya baru kita ngomong. Tadi puasa enggak? Oh iya, puasa ya. Alhamdulillah kita. Begitu. Baik. Mana batasnya? Kapan masuk jauf itu batal? Mulut para ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan di makhrajnya ghain kha, ada yang mengatakan di makhrajnya ain ha batasnya. Begitu. Karena batas tenggorokan itu makhrajnya ghain kha kan sebetulnya kan? Ya. Ain ha itu sudah tenggorokannya sebetulnya. Maka kapan saja ada ain melewati adnal halq, berarti melewati lak-lakan, maka berarti dia sudah menelan. Batal berarti. Begitu. Kemudian yang kedua hidung. Apa hidung batasnya? Batasnya adalah aqsal khayshum. Yang kalau kita menghirup air perih. Nah itu. Berarti kalau zaman Covid batal dong Ustaz. Kalau beneran PCR-nya batal. Karena PCR itu nyampe situ. Tapi kalau cuma formalitas nggak batal. Kebanyakan kita formalitas. Kutuk-kutuk di sini doang, itu nggak batal. Itu nggak batal. Tapi kalau PCR-nya beneran sampai dalam, yang beneran sampai perih. Pernah nggak tuh PCR begitu? Saya pernah sekali. PCR-nya beneran itu, perih. Tok. Wah ini perih nih, ini beneran ini sampai khayshum. Maka itu batal. Begitu.
Kubul udah jelas ya, kubul itu adalah bagian bawah depan, maka memasukkan sesuatu batal. Maka dari itu ini penting nih. Maka dari itu ketika ada hubungan suami istri terjadi di bulan Ramadan, yang bayar kafarah siapa? Suaminya saja. Kok istrinya enggak, Sad? Karena istrinya batalnya bukan karena jima. Karena ini istrinya batalnya. Si istri batal karena kemasukan sesuatu kubulnya sebelum jima terjadi. Kan tadi saya sampaikan, kalau baru masuk setengah, jima belum? Belum, tapi istri batal belum? Istri udah batal. Suami batal belum? Belum. Nah, begitu. Jadi istri udah batal duluan sebelum jima terjadi. Begitu. Ketika dia terjadi jima, yang batal karena jima siapa? Suaminya saja. Begitu ya. Demikian pula dubur. Maka hati-hati kalau misalnya memasukkan obat dari dubur ya. Kan ada obat-obat ambeien biasanya tuh. Obat-obat buang air susah, itu kan rata-rata dari dubur, maka batal. Kemudian telinga batasnya apa? Batasnya itu adalah kita masukkan jari kelingking, nah ujung jari kelingking itulah batasnya. Dinding tengkorak ini, itulah batasnya. Kapan saja dia masuk melewati itu, maka batal menurut kebanyakan ulama, tapi tidak batal menurut Imam Al-Ghazali. Kalau kita yakin dengan pendapat Imam Ghazali ya sudah, berarti pakai cotton bud nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita ragu ya jangan, gak usah. Kecuali kalau benar-benar gatal banget, udah gatal banget. Masih lama maghribnya, udahlah taklid sampai Imam Ghazali dulu. Silahkan. Begitu ya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Terus gimana Ustadz? Kalau misalnya masukin bendanya bukan dari jauh. Dari mana? Dari mata, aman. Terus gimana kalau misalnya bendanya itu misalnya vaksin. Atau darah. Atau obat atau infus. Gimana? Gimana? Gimana Kanur? Tergantung apanya? Tergantung kandungannya. Berarti kalau misalnya bukan dari jauh, maka di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, batal semua. Ini pendapat yang lemah. Yang kedua, tidak batal semua. Ini pendapat yang cukup kuat. Yang ketiga, tergantung kandungan. Ini mazhab Syafi'i tiga-tiganya ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, karena memang masalah ini, masalah suntikan vaksin itu kan zaman dulu nggak ada. Bukan jauh itu maksudnya apa? Seperti vaksin, darah, transfusi, atau infus, obat, DLL. Ya. Nah, menurut sebagian kecil ulama batal semuanya. Batal semuanya. Tapi ini pendapat yang dinilai paling lemah. Begitu. Pendapat kedua ini kalau yang terakhir saya ikut daurah dengan Dr. Labib Najib, beliau masih mengambil pendapat tidak batal semuanya. Karena bukan dari jauh. Kandungannya apapun tidak batal. Kata Dr. Labib Najib Al-Hati. Terakhir saya ikut daurah seperti itu. Adapun yang masyhur, yang kebanyakan diamalkan ulama yang ini. Tergantung kandungan. Kalau kandungannya nutrisi, gizi, makanan, batal. Tapi kalau kandungannya bukan makanan, berupa obat misalnya, maka itu tidak batal. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang tanyakan masalah ini? Gimana? Oh, apakah menyikat gigi di bulan Ramadan diperbolehkan? Pertama, seluruh ulama sepakat menyikat gigi, baik itu pakai siwak atau pakai pasta gigi biasa atau pakai apapun itu, sebelum waktu zuhur para ulama sepakat boleh. Sebelum waktu zuhur para ulama sepakat boleh. Bagaimana kalau misalnya sudah lewat waktu zuhur
ba'da zawal istilahnya, maka menurut madhab Syafi'i makruh. Menurut madhab Syafi'i makruh. Tapi Imam Nawawi bilang boleh. Imam Nawawi menguatkan pendapat yang boleh. Padahal pendapat madhab makruh. Kenapa makruh? Karena nas dari Imam Syafi'i mengatakan yang namanya baunya orang berpuasa itu adalah bukan bau kesel, apa, bagian dari sesuatu yang diridhoi Allah. Ya, keridhoannya Allah. Allah memujinya. Maka kalau misalnya kita menghilangkan baunya, seakan-akan kita nggak mau ridho Allah. Ada seakan-akan gitu, seakan-akan gitu. Begitu. Tapi kata Imam Nawawi nggak gitu pemahamannya. Itu bahasa cintanya Allah. Jadi kalau memang kita ingin menghilangkan bau ya nggak masalah. Tetap sama keridhoannya kata Imam Nawawi. Dan ini pendapat sebagian ulama seperti mazhab Hambali. Begitu. Wallahu a'lam. Ini masalah sikat gigi. Tapi nggak ada yang mengatakan sikat gigi itu membatalkan puasa. Kecuali kalau kumur-kumurnya ditelan. Atau sekalian siwaknya ditelan gitu. Maka jelas itu batal. Kalau misalnya antum yakin dengan sikat gigi akan terjadi muntah, jangan lakukan, maka makruh. Ketika antum sudah tahu kebiasaan sikat gigi antum dapat mengakibatkan muntah, ya jangan lakukan. Maka makruh, antum sudah tahu bakal muntah, malah sikat gigi. Itu seperti apa? Seperti ngedeketin kandang singa, udah tahu singanya galak, mana ngedeketin kandang singa, kan gitu. Salah antum berarti itu kan. Nah jangan. Sama seperti orang yang berwudu, boleh enggak orang ketika puasa berwudu kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung? Boleh enggak? Jawabannya boleh, selama enggak berlebihan. Maka sekedar masukin air ke dalam mulut, masukin aja, keluarin lagi, enggak usah. Enggak usah, lagi puasa. Maka masukin air, keluarin lagi. Masukin air ke hidung, keluarin lagi. Itu masih boleh seperti itu. Tapi kalau mubalaghah itu apa? Banyak sampai dihirup. Aduh lewat batal lah ya. Batal berarti gitu. Kenapa? Ente ngapain pakai menghirup? Kan udah tahu lagi puasa. Kan gitu. Jangan dihirup. Pas di mulut, kumur. Ketelan. Batal enggak? Batal. Tapi kan nelennya enggak sengaja Ustadz. Tapi kumur-kumurnya sengaja ente berlebihannya. Tuh. Jadi jangan melakukan sesuatu yang makruh di bulan Ramadan karena kalau batal gara-gara yang makruh, batal. Walaupun nggak sengaja. Kenapa nggak sengaja tetap batal? Karena ente melakukan yang makruhnya sengaja. Paham ya? Begitu. Seperti itu Ustaz. Jadi kalau misalnya antum sudah merasa bahwa sikat gigi itu adalah dapat mengakibatkan muntah, berarti makruh melakukannya. Maka kalau sudah tahu makruh, jangan lakukan. Kenapa jangan lakukan? Karena kalau nggak sengaja muntah pun tetap batal. Sama kayak orang renang. Boleh nggak renang lagi bulan Ramadan? Boleh, tapi buat orang yang sudah tahu, saya kalau renang itu sering nelen air, ya jangan. Saya termasuk yang cukup sering kalau renang itu nelen air. Iya, nggak sengaja gitu. Pasti sekali minimal tuh dalam sejam renang itu ada sekali ketelan. Kalau udah sejam renang itu ada aja sekali ketelan. Walaupun cuma sedikit, nggak sengaja gitu kan. Maka kalau kita sudah tahu seperti itu, aduh saya kalau sejam pasti ada ketelannya. Kalau 15 menit setengah jam kayaknya enggak. Ya silakan setengah jam aja, nggak usah lama-lama. Udah setengah jam. Kenapa udah selesai? Soalnya kalau dilewat setengah jam kadang-kadang suka nelen. Udah jangan dilakukan. Maka renang sebelum itu tidak masalah karena aman. Tapi kalau sudah tahu nggak aman, malah terus dilakukan, itu yang bisa membatalkan. Begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Ustaz. Gimana? Ada lagi yang tanyakan? Nah, enggak, kalau mandi selama mandinya normal aman. Selama mandinya enggak berlebihan aman. Antum kecuali mandinya antum enggak. Air masuk telinga antum gini-gini enggak mandinya tuh. Ini enggak kan. Maksudnya selama mandinya normal aman, Ustaz. Karena mandi itu perkara yang ada. Jadi jangan berlebihan mandinya. Ada nggak orang mandi berlebihan? Kadang-kadang ada kan? Seperti apa misalnya? Berendam, ada bathtub, glok. Waduh, nggak sengaja nih. Udah tahu lagi puasa, malah begitu mandinya. Tapi selama mandinya normal, insya Allah aman.
Jadi segala sesuatu yang hukum asalnya mubah, mubah aja. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu ada perkara yang kemungkinan membatalkan, ini makruh dilakukan. Dan ketika walaupun nggak sengaja terjatuh pada pembatal tadi, tetap batal. Kenapa nggak sengaja tetap batal? Karena kemakruhannya dilakukan dengan sengaja. Begitu ya? Dipahami ya? Sama seperti orang dekat-dekat istrinya, nggak jima, tapi dia tahu nih hormonnya lagi tinggi. Jangan deketin istrinya kalau udah tahu tinggi. Enggak kok, cuma pengen ngecup doang, pas kecup misalnya bocor. Ya batal berarti. Padahal nggak ada niat istimna Ustadz. Kan udah tahu ente hormon lagi tinggi. Kenapa harus ngecup istrinya? Nah gitu. Ya seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Nah? Darurat apa? Ada orang tenggelam. Kalau ada orang lagi tenggelam, terus kemudian kita bantu, maka ini darurat. Terus kemudian kita nggak sengaja batal, maka ini ya namanya menolong orang kan, darurat kan. Berarti bukan perkara yang makruh nolong orang itu. Nolong orang itu bukan perkara yang makruh. Sehingga pada saat kemudian kita nolong orang banyak nelen air nggak sengaja, ya nggak apa-apa. Kan itu bukan perkara yang makruh nolong orangnya. Bukan renang doang. Kalau niatnya renang kan bisa ditinggalkan kan? Kalau nolong orang bisa tinggalin nggak? Enggak lah. Bukan sesuatu yang makruh. Kalau bukan sesuatu yang makruh, kemudian kita terjatuh pada pembatal gara-gara bukan sesuatu yang makruh, maka nggak batal. Tapi kalau pembatalnya terjadi gara-gara sesuatu yang makruh, maka batal. Begitu ya bedanya. Nah begitu. Baik. Kemudian agak panjang, masih agak panjang ya. Baik, ini berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa dan juga rukunnya. Nanti ada beberapa syarat yang sepertinya akan kita bahas pekan yang akan datang saja. Tapi kalau masih ada yang ditanyakan, boleh. Masalah fardu puasa. Atau perkara-perkara yang mungkin berkaitan dengan puasa yang belum disebutkan di sini. Silakan. Gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang di sini dulu sebentar ya. Sa'adwan Hafidh. Yang ada di sini dulu ada yang mau nanya. Silakan. Suntikan yang masuk ke dalam tubuh gimana? Iya, tadi seperti yang saya bilang, masalah suntikan ini, ada ulama yang mengatakan pokoknya semuanya batal, tapi ini pendapat yang lemah. Ada yang mengatakan nggak batal semuanya. Pokoknya nggak batal, selama bukan dari jauf. Ini pendapatnya Dr. Labib. Maka silakan. Berarti transfusi darah masuk. Berarti infus masuk. Pokoknya selama bukan dari jauf. Begitu ya. Tapi kalau yang ketiga, ini pendapat yang paling aman kalau menurut saya nih, wallahu alam nih ya. Tergantung kandungan. Pertanyaan, darah itu nutrisi bukan? Nutrisi darah itu. Darah itu intinya nutrisi semua, protein semua di situ masuk. Gimana? Darah itu nutrisi. Maka kalau misalnya kita ngambil pendapat yang ketiga, darah itu sama dengan infus. Nutrisi darah itu sama dengan infus. Antum kalau nggak ada darah mati nggak? Mati. Kalau nggak ada obat masih bertahan kan? Beda kan? Nah itu. Orang kalau misalnya disuntik infus, butuh makan nggak? Nggak makan pun aman kan? Nah itu masalahnya. Nggak makan pun aman. Loh, kalau begitu enak. Sekali itu saya puasa di infus aja. Gitu. Nah di sini kemudian saya katakan pendapat yang ketiga ini lebih aman. Karena kalau misalnya kita bilang nggak batal, banyak orang diinfus nantinya pas puasa. Bawa infusan kemana-mana. Gitu. Kenapa itu diinfus? Supaya gak dehidrasi gitu kan ya. Ya enggak, nilai puasanya hilang dong kalau begitu dong. Ya nilai puasanya hilang. Nah begitu. Tapi kalau infusnya sekadar obat, suntiknya sekadar obat, itu nggak masalah. Kan ada infus juga yang obat ya. Ini bukan nutrisi. Jadi kayak misalnya saya kalau misalnya GERD lagi kambuh, saya langsung minta obatnya bukan obat pil, obat diinfus. Karena cepet. Karena GERD kalau lagi kambuh itu kan sampai istilahnya heartburn ya. Panas banget di sini. Oh udah ke rumah sakit minta obat
langsung di infus, langsung udah cepet, setengah jam selesai udah. Untuk nurunin asam lambung lagi, begitu. Itu obat itu, bukan nutrisi, ya obat aja. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Demikian. Gitu ya, jelas ya Fab ya? Baik, silakan Ustaz Wan, tafadhol. Jadi tadi Ustaz bilang nggak bisa mandi berlebihan. Naam. Tetapi sekiranya kalau contoh sewaktu sedang sholat itu cuaca lagi panas, mau sejukin badan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, boleh. Yang penting tidak berlebihan. Berlebihan itu macam mana? Ya macam kita seperti ya berlebihan lah, habiskan air, terus berendam berlama-lama. Nah itu tak boleh. Ya, apabila sebatas mandi menyejukkan badan, tak masalah, nggak apa-apa. Begitu Ustaz. Cuci muka pun tak masalah. Cuci muka pakai handuk lah, handuk yang dingin itu tak masalah, silahkan, tidak masalah. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi masalah ini yang berhubungan dengan ini? Ya, betul. Gimana? Betul. Hikmah itu tidak semua hikmah itu ada dalilnya, Ustaz. Hikmah itu ijtihadi. Bahkan hampir semua hikmah itu ijtihadi. Karena kalau ada dalil namanya bukan hikmah. Itu ilat biasanya, kalau ada dalil itu ilat. Jadi yang namanya hikmah itu ijtihadi. Itu adalah usaha para ulama menggali pelajaran di balik amal-amalan kita. Gak ada dalil, makanya kita tidak wajib nyari tahu hikmah. Tapi boleh kalau mau menggalinya. Dan oleh karena itu pula kadang antara satu ulama dan ulama yang lain beda. Ya, menjelaskan hikmah ini. Jadi hikmah itu gak ada dalilnya. Dalilnya apa? Ijtihad para ulama. Kalau yang dimaksud antum minta dalilnya adalah Quran Sunnah, yang gak ada. Kalau udah ada Quran Sunnah namanya bukan hikmah lagi. Hikmah itu sesuatu yang tersembunyi. Ya, begitu. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Maka kita bisa mikir, Allah kan ngasih akal sama kita kan? Oh, di antara hikmah Ramadan itu kita bisa merasakan lapar. Kepikiran itu dalilnya itu. Ya, begitu. Kita bisa merasakan orang-orang kelaparan kayak gimana. Begitu. Itu hikmah. Kita bisa nahan sesuatu yang mubah. Maka kan di antara pelajarannya, kalau yang mubah aja bisa kita tahan, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Mana dalilnya kayak gitu? Yang enggak ada, ini hikmah, pelajaran, ibrah. Ya, begitu. Allahu a'lam bishawab. Demikian. Jadi ijtihadi. Semua hikmah itu ijtihadi. Baik, apabila demikian kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pertemuan pekan yang akan datang menjadi pertemuan terakhir di bab puasa. Barakallahu fikum. Fanaktafi bihada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli afdhala salatina ala asati makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah khairan. Alhamdulillahirabbil alamin.